Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dira Ramadhani dengan NIM 22002087. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang hubungan public relation dengan media public relation, teknik-teknik public relation, kode etik public relation, serta cara meningkatkan hubungan antara organisasi dengan media massa. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu hubungan public relation dengan media. Berbicara mengenai menjalin hubungan dengan media, tidak terlepas dari ruang lingkup pekerjaan public relation atau humas dalam sebuah organisasi. Beberapa literatur menyebutkan bahwa hubungan dengan media adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. Hal ini berarti menjalin hubungan dengan media menjadi salah satu pekerjaan penting divisi public relation dalam suatu organisasi. Menjalin hubungan dengan media menjadi sangat penting bagi public relation karena menurut Public Relation Officer Universitas Wisconsin-River Barbara Averill menyebutkan bahwa media relation hanyalah salah satu bagian dari public relation, namun bisa menjadi perangkat yang sangat penting dan efisien. Begitu kita bisa menyusun pesan yang bukan saja diterima, tetapi juga dipandang penting oleh media lokal, maka kita sudah membuat langkah besar menuju program keberhasilan kita. Mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Averill, begitu luar biasanya hasil yang akan didapatkan oleh organisasi ketika divisi public relation mampu bekerja sama dengan media melalui pesan yang disusun untuk media. Selanjutnya yaitu materi tentang media internet, media public relation. Media humas atau public relation media adalah segala bentuk sarana komunikasi dan saluran publikasi informasi yang dapat digunakan untuk publikasi informasi penting kepada publik. Jenis-jenis media humas dibagi menjadi dua kategori, yaitu media eksternal dan media internal. Media eksternal merupakan media massa atau media pers untuk publikasi siaran pers, pemasangan iklan, dan kegiatan hubungan media. Di dalam media eksternal kehumasan ini terdiri dari media cetak, media penyiaran, dan media siber. Selanjutnya itu media internal. Media internal humas yaitu media yang diproduksi oleh humas itu sendiri, meliputi media konvensional dan media humas modern di internet. Pada media humas konvensional itu terdiri dari in-house magazine, newsletter, brosur, booklet, flyer, pamflet, leaflet, poster, spanduk, papan reklame, folder, kalender, buku, dan audiovisual. Sedangkan pada media humas modern terdiri dari website resmi, media sosial, dan blog. Selanjutnya yaitu teknik-teknik public relation. Berikut ini adalah beberapa teknik yang diperlukan oleh seorang public relation, antara lain teknik jurnalistik, komunikasi visual, teknik relasi, teknik manajemen publik, dan teknik interpersonal. Selain itu, ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan masyarakat. Teknik-teknik tersebut yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Selanjutnya yaitu kode etik public relation. Kode etik kehumasan merupakan piagam moral sekaligus sebagai pedoman atau rambu-rambu berperilaku atau bersikap tindak
bagi penyandang profesi humas atau public relation yang etis. Pelaksanaan tindakan etis tersebut sesuai dengan pedoman dalam berperilaku, mengambil keputusan, serta prosedur yang mesti dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan etika profesi tersebut, khususnya profesi humas, paling tidak memiliki kualifikasi kemampuan dan kesadaran etis, berpikir secara etis, berperilaku etis, dan kepemimpinan etis. Humas atau public relation mempunyai etika profesi atau kode etik humas yang harus ditaati. Ketaatan pada kode etik humas menjadi ciri humas profesional. Secara bahasa, kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan dalam bentuk bertingkah laku. Kode etik humas meliputi yaitu yang pertama, Code of Conduct, yaitu merupakan etik perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, serta media dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu Code of Profession, merupakan etika dalam melaksanakan tugas profesi humas. Yang ketiga yaitu Code of Publication, merupakan etika dalam kegiatan proses dan teknik publikasi. Yang keempat yaitu Code of Enterprise, merupakan yang menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu materi tentang cara meningkatkan hubungan antara organisasi dengan media massa. Berikut ini merupakan strategi public relation dalam membangun hubungan dengan media. Yang pertama yaitu pelayanan kepada media. Strategi dengan memberikan pelayanan kepada media, seorang public relation dituntut untuk selalu siap memberikan pelayanan kepada media sesuai yang dibutuhkan oleh masa tersebut. Yang kedua yaitu menegakkan reputasi perusahaan agar tetap dipercaya. Strategi yang dilakukan oleh public relation sebagai upaya dalam menegakkan reputasi perusahaan supaya perusahaan atau organisasi tersebut tetap dapat dipercaya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk reputasi suatu perusahaan. Kegiatan pertama yang dapat dilakukan adalah membuat tulisan yang dikirimkan kepada media massa. Tulisan ini bisa berupa berita maupun informasi tentang perusahaan yang dapat ditulis dalam bentuk strike, news, maupun fitur. Yang kedua yaitu memasok naskah informasi yang baik. Strategi dengan memasok naskah informasi yang baik. Naskah informasi dapat dibuat dalam bentuk artikel yang berupa opini atau pendapat tentang suatu permasalahan. Naskah informasi yang baik bisa diberikan berdasarkan data-data yang sebenarnya. Naskah bisa disertai dengan gambar atau foto. Yang keempat yaitu menyediakan fasilitas. Strategi memikirkan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja-pekerja media. Tujuannya adalah agar pekerja media massa merasa nyaman dalam bekerja, yaitu ketika mereka melakukan liputan terhadap perusahaan tempat public relation itu berada. Yang kelima yaitu membangun hubungan secara personal dengan media. Strategi ini merupakan yang dilakukan dengan membangun hubungan secara personal antara public relation dengan media massa, baik itu orang-orang yang ada di dalam media maupun dengan wartawan dan pekerja media lainnya. Dalam strategi ini, seorang praktis public relation dapat membangun hubungan personal yang baik dengan orang-orang yang berada di institusi media maupun dengan wartawan dan pekerja media melalui SMS, email, atau pesan-pesan dengan menggunakan media sosial untuk menyapa dan menanyakan kabar pekerja media. Yang terakhir yaitu kerjasama dalam menyediakan bahan informasi. Strategi yang dilakukan dengan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi yang menjadi penekanan strategi ini adalah penghargaan yang tinggi dari seorang public relation kepada media massa.
termasuk kerja media. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.